Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala semata sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk hadir di tempat ini melaksanakan ujian skripsi yang merupakan tanggung jawab kita semua. Dan lupa pula selawat dan taslim kita haturkan pada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, insya Allah pada Tuhan rahmat sampai kepada kita yang masih setia di jajaran mulia, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati penguji 1 Bapak Dr. Ajun Neto PDI, kemudian penguji 2 Ibu Satriani PDI, dan pembimbing 2 Abdari Raham. Alhamdulillah hadir di tempat ini, dan saya mohon maaf pada terutama yang peserta ujian agak terlambat karena airnya macet sehingga kita antri. Oke, baiklah. Seminar hasil atas nama Jenny Sarundayang NIM 16.2.3.111 dengan judul skripsi evaluasi pelaksanaan program praktek profesi keguruan terpadu dalam meningkatkan kompetensi pedagogik mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam FTIK IAIN Manado. Kita buka dengan sama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Jenny sudah melihat teman-teman Anda dalam melaksanakan presentasi, saya Anda perlu sampaikan teknisnya. Ya, dipersilakan kepada Jenny untuk presentasikan hasil penelitiannya, diberikan waktu selama 10 sampai 15 menit. Disilakan dari sekarang. Terima kasih. Baiklah, saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul evaluasi pelaksanaan program praktek profesi keguruan terpadu dalam meningkatkan kompetensi pedagogik mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam FTIK IAIN Manado. Identifikasi dan batasan masalah. Yang pertama, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado menjadi subjek dalam penelitian ini. Yang kedua, kebijakan lembaga FTIK IAIN Manado dalam pelaksanaan praktek profesi keguruan terpadu dari KKN dan PPL 2. Yang ketiga, evaluasi pelaksanaan program PPKT dalam meningkatkan kompetensi pedagogik mahasiswa Prodi PAI FTIK IAIN Manado. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana keterlaksanaan program PPKT dalam meningkatkan kompetensi pedagogik mahasiswa Prodi PAI FTIK IAIN Manado. Yang kedua, apa saja kendala dan solusi dalam meningkatkan kompetensi pedagogik mahasiswa Prodi PAI FTIK IAIN Manado. Tujuan dan kegunaan. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pelaksanaan program PPKT dalam meningkatkan kompetensi pedagogik mahasiswa Prodi PAI FTIK IAIN Manado. Yang kedua, untuk mengetahui kendala dan solusi dalam meningkatkan kompetensi pedagogik mahasiswa Prodi PAI FTIK IAIN Manado. Kegunaan penelitian. Yang pertama, teoritis, dapat menambah ilmu pengetahuan tentang khususnya kompetensi pedagogik. Yang kedua, dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya teori-teori yang berkaitan dengan evaluasi dan kompetensi pedagogik. Yang ketiga, sebagai bahan kajian peneliti yang berkeinginan mengkaji masalah ini di lokasi lain. Praktis bagi mahasiswa, bagi lembaga pendidikan, bagi peneliti. Definisi operasional kompetensi pedagogik PPKT IAIN Manado. Kajian teori, evaluasi program, pengertian tujuan model. Praktek profesi keguruan terpadu, konsep, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, tugas wewenang tanggung jawab organisasi pelaksana. Kompetensi pedagogik, pengertian pedagogik, ruang lingkup dan aspek-aspek. Penelitian terdahulu yang relevan, skripsi, ujian, tesis, anggaran. Metode penelitian, jenis penelitian, waktu dan tempat, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.
Hasil penelitian dan pembahasan keterlaksanaan program PPKT dalam meningkatkan pedagogik mahasiswa prodi PAI NTK YAI Manado. Yang pertama, evaluasi konteks. Yang kedua, evaluasi input atau masukan. Yang ketiga, evaluasi proses. Yang keempat, evaluasi produk atau hasil. Baiklah, itulah hasil penelitian saya. Oke, masih ada waktu? Nggak ada tambahan lagi? Oke. Ini sidang Pak Profesor PDI, sidang Bapak Ilham dan Sekretariat PDI selaku kedua. Ceni Sarundayang. Ceni Sarundayang, Anda mengangkat tema tentang evaluasi pelaksanaan program praktek profesi ya. Biasanya evaluasi ini dilakukan oleh, kalau yang melakukan evaluasi itu biasanya dalam struktur ya. Yang di atas itu yang melakukan evaluasi. Misalnya kegiatan di prodi itu kan ada wakil dekan satu. Wakil dekan satu itu melakukan evaluasi terhadap program di prodi. Dekan itu ada kegiatan-kegiatan secara keseluruhan di fakultas. Nah, yang melakukan evaluasi itu adalah rektor misalnya. Nah, sekarang PPKT yang ada di program studi atau yang ada di fakultas, nah, ini kan kegiatan fakultas ya. Itu mestinya yang melakukan evaluasi ini adalah perguruan tinggi. Nah, sekarang Anda tertarik untuk melakukan evaluasi. Apa kira-kira alasannya? Cek. Apa alasan Anda tertarik mengangkat tema ini? Alasan saya karena tertarik mengangkat judul ini karena ketika kita dapat mengukur evaluasi pelaksanaan program profesi kehidupan terpadu ini, kita akan mendapatkan hasil dari evaluasi tersebut. Kita akan mendapatkan hasil di mana hasil plusnya dari program ini bagaimana meningkatnya pedagogik mahasiswa prodi pendidikan agama Islam. Ya, sebenarnya yang kami ingin dapatkan itu adalah permasalahan yang ditemukan dalam hal pelaksanaan PPKT ini itu apa, kemudian Anda tertarik untuk melakukan penelitian. Tentu banyak hal yang terjadi di dalam pelaksanaan PPKT. Misalnya apa saja yang Anda temukan dalam hal ada permasalahan dalam hal pelaksanaan PPKT. Kira-kira ada enggak Ceni temukan? Ceni kan pernah PPKT toh? PPKT di mana dulu? Di MTS apa? Nah, di MTS. Kira-kira yang Ceni dapatkan dalam PPKT itu apa ya? Permasalahan yang Ceni pernah temui? Masalah itu banyak siswa yang Banyak siswa yang apa? Di sini yang Ceni sudah tulis ini, yang mau dievaluasi itu 3, kan? 1 panitianya dalam kurung Pak Abrari. Kemudian yang kedua adalah dosen pembimbingnya, yang ketiga mahasiswanya kan, itu yang mau dievaluasi. Dari 3 ini ada enggak masalah yang pernah Ceni temukan di lapangan pada saat PPKT itu yang bermasalah? Honor. Nah, misalnya honor pembimbingnya lambat diserahkan, betul? Misalnya mahasiswa ada yang ikut PPKT tapi cuma 3 hari, selain itu dia pulang. Atau dosen pembimbing sudah dijadwalkan 3 kali cuma 1 kali datang. Ada enggak begitu? Dihitung 3 kali. Tapi dihitung 3 kali. Pas COVID ini kayaknya. Ada enggak masalah seperti itu ditemukan? Nah, atau misalnya pada saat COVID itu kita kesulitan berkomunikasi dengan dosen pembimbing misalnya. Tapi sebenarnya tidak ada alasan kalau berkomunikasi karena kan ada media kan, ada HP.
Ada nggak masalah seperti itu? Nah, sebenarnya dari situlah muncul karena ada masalah, Anda tertarik begitu. Nah, tapi ini kan tidak tergambar masalahnya, tidak ada gambar, oh, tidak ada masalah kok diteliti. Nah, gitu. Nah, karena ada masalah dari 3 aspek yang Anda masukkan di sini, ada panitianya, ada DPL-nya, kemudian ada kendala pertama terkait anggaran. Sudah ada di dalam hasil penelitian, sudah ada kendala-kendalanya, ada penelitian. Tapi ini tidak dicantumkan. Ya, jadi itu ya, di hasil penelitian Anda ada data, tapi data ini kemudian ini tidak dijadikan alasan Anda untuk melakukan penelitian. Minimal itu menjadi alasan pertama, misalnya soal anggaran. Karena dalam pelaksanaan PPKT itu kan tidak mungkin kita melakukan kalau anggarannya tidak ada. Mau cetak baliho tidak ada uang, mau bikin kegiatan, mau mengundang banyak orang untuk kegiatan itu, misalnya peringatan Maulid atau apa saja kan butuh uang. Nah, terkendala dana. Itu juga permasalahan. Nah, itu yang perlu dievaluasi, gitu kan? Nah, itu mestinya sudah tergambar. Minimal tidak seluruhnya, tapi separuhnya sudah ada, ya, atau salah satunya sudah ada di latar belakang, gitu ya. Oke. Itu yang pertama, Ceni, supaya alasannya jelas. Nah, coba buka di halaman 7, Ceni, di halaman 8. Sudah halaman 8? Sudah? Nah, coba di alinea di praktek profesi terpadu itu coba baca. Praktek profesi perguruan terpadu dilaksanakan oleh mahasiswa pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Kajian dan Keguruan. Stop. Apa nama fakultasnya? Fakultas apa? Fakultas apa? Fakultas Ilmu Kajian. Begitu gak? Coba lihat di luar sih. Yang benar apa? Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik ya. Ini karena nama fakultas yang sampai nama dekannya juga tidak tahu. Siapa nama dekannya? Tahu? Oh, Pak. Ya, oke, kita lanjut ke bagaimana keterlaksanaan program PPKT dalam meningkatkan kompetensi pedagogik mahasiswa PAI. Apa data yang Anda punya ini tentang pelaksanaan PPKT hubungannya dengan peningkatan kompetensi pedagogik mahasiswa? Coba Ceni ceritakan data yang Anda punya untuk menjawab ini apa? Jadi yang disampaikan nanti pelaksanaan PPKT hubungannya dengan peningkatan kompetensi pedagogik mahasiswa. Sebenarnya ini juga harus jelas karena kompetensi pedagogik pada aspek apa? Hanya tadi itu yang ditanyakan oleh Pak Isan. Apa saja itu kompetensi pedagogik itu maksudnya apa itu? Apa indikator kompetensi pedagogik? Ada atau tidak? Nah, kalau itu tidak punya, kemudian kita bingung memberikan kesimpulan, kita tidak tahu apa kesimpulannya. Ya, Ceni, karena ini baru stressing di seminar hasil, nanti Ceni lebih mendalam lagi kompetensi pedagogik itu apa yang Anda mau teliti. Oke, kendala yang Anda temukan di dalam pelaksanaan PPKT ini apa? Karena sebagai bagaimana seorang guru yang masih baru, beberapa seperti kendala pribadi yaitu masih kurangnya pengalaman. Terus? Apalagi kendalanya?
di kesimpulan Anda tulis mahasiswa kurang berkomunikasi dengan pembimbing. Kenapa terbalik? Gimana? Kalau di kesimpulan dia bilang mahasiswa itu kurang berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Tapi yang dia jawab mahasiswa berkomunikasi dengan siswa. Gimana? Sini itu? mana yang betul ya? Mesti belajar banyak di skripsi. Oke. Skripsi. Jadi Jenny, kesimpulan itu usahakan berdasarkan data ya. Jadi data yang Anda punya itu apa? Itu yang disimpulkan. Jangan membuat kesimpulan terlalu panjang lebar, tapi kesimpulannya bukan yang ditanya, gitu ya. Jadi lihat saja data-data Anda yang Anda punya itu apa. Kan ada hasil wawancara kan, hasil wawancara 1, 2, 3, 4. Nah, bagus memang kalau Anda buat matrik, kalau sudah buat matrik kelihatan itu. Oh, yang ini intinya ini, yang ini intinya ini. Nah, itu nanti yang diambil sebagai kesimpulan. Kan kelihatan dengan jelas itu. Jangan membuat kesimpulan tidak ada di data-data penelitian. Nah, hanya susah nanti membuat kesimpulan. Begitu Chen ya? Oke. Cuma itu yang penting untuk mau ditanyakan, tapi Anda tidak memberikan jawaban yang tegas ya. Nah, sebenarnya kalau berdasarkan data yang Anda punya itu enak. Misalnya apa kendalanya? Kendalanya 1 ini, 2 ini, 3 ini. Bisa disebutkan karena berdasarkan data. Dan ternyata Anda sudah deskripsikan, malah yang dideskripsikan adalah yang tidak sesuai dengan yang data yang Anda punya, dengan yang Anda jawab. Nah, saya tidak tahu yang mana yang salah, jawaban Anda yang di tulisan ini atau nah, gitu ya. Baik, sementara itu catatannya adalah tolong dicermati baik-baik data penelitian. Setelah dicermati data penelitiannya, itu yang kemudian disimpulkan. Gitu ya. Oke, demikian saya kembalikan ke ketua. Oke, ini sudah didengar semua pertanyaan. Insya Allah pertanyaan itu akan muncul lagi pada saat ujian skripsi ya. Insya Allah. Ya. Tidak lupa penguji satunya. Kalau roba pertanyaan berarti makanya banyak belajar, buka-buka itu skripsi ya. Oke, silakan penguji kedua Bu Satriani, waktu yang sama 10 sampai 15 menit. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan penguji yang saya sangat hormati beserta yang sempat hadir yang mendampingi temannya, alhamdulillah meskipun hanya 1 orang. Ini terkhusus untuk adiknya Jenny Salim Daja. Sudah sampai di tahap ini. 2016 ya. Jangan tunggu sampai ini ya. Kamu lagi jangan tunggu, kalau bisa selesai. Baik. Untuk Jenny dari judul sebenarnya ini sangat bagus. Ibu mengapresiasi keberanian Jenny untuk meneliti sesuatu yang baru yang dilaksanakan di fakultas kita. Dia ini PPKT pertama ya, 2019. Masukan dari ibu sudah baca tadi hasil penelitiannya. Oh, ibu bertanya dulu supaya nanti ibu berikan masukan. Secara teori, evaluasi suatu program itu yang secara maksimal yang ada di teori itu seharusnya seperti apa. Nanti Jenny bandingkan apa yang Jenny temukan di lapangan. Bisa diceritakan kalau secara teori yang maksimalnya seperti ini, ternyata yang Jenny temukan di lapangan oh seperti ini. Jadi di situ kita bandingkan apakah yang dilaksanakan oleh fakultas tadi yang melalui PPKT ini sudah mencapai sesuatu yang maksimal ataukah masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki atau seperti apa yang ditemukan Jenny di lapangan. Karena sebenarnya ibu perhatikan sumber data yang Jenny gunakan itu sebenarnya tidak bisa belum representatif untuk mewakili secara keseluruhan berapa mahasiswa, jumlah mahasiswa yang ikut PPKT waktu itu 2019
110. Sedangkan yang di interview ada berapa? 2. Nah, oke. Jadi itu secara teori ya, itu tidak representatif untuk bisa kita menarik kesimpulan. Kita hanya mendapatkan jawaban atau apa ya, hasil penelitian dari 4 orang, sedangkan yang melakukan itu ada 100 lebih. Tidak bisa kita menarik kesimpulan dari 4 kemudian kita simpulkan ke untuk 110 tadi yang tidak salah. Jadi, secara teori saja itu sudah tidak terpenuhi untuk penelitiannya Jenny. Kemudian sebenarnya di sini lebih spesifik ke kompetensi pedagogik ya. Apakah betul PPKT itu hanya meningkatkan kompetensi pedagogik? Itu kan untuk guru ada berapa macam kompetensi yang harusnya dimiliki oleh seorang guru. Iya, kita mesti Kemudian kenapa hanya memilih kompetensi pedagogik? Itu yang harusnya ada di latar belakang masalah. Tadi disampaikan komedi 1, jadi harusnya ada di latar belakang masalah penelitiannya sini. Karena sebenarnya judul ini berat ya sebenarnya, karena evaluasi bukan hanya dari segi individunya, tapi ada berapa yang Jenny gunakan, yang chip ya. Yang pertama C-nya apa? Nah, itu sudah harus di luar kepalanya Jenny, ini kan model evaluasi yang Jenny gunakan. Model evaluasi yang Jenny gunakan apa? Itu ada di dalam skripsi. Sebenarnya ibu tidak mau tanya, tapi Jenny tadi yang bilang yang mana? Jadi agak berat sebenarnya, ini sangat kompleks karena evaluasi program, dan itu programnya dilaksanakan selama 3 bulan, dan itu seharusnya Jenny ada di, karena ada ya, tapi setidaknya sumber informasi itu sebaliknya representatif. Misalnya dosen pembimbingnya ada berapa yang diinterview, kalau bisa sebenarnya secara keseluruhan, tapi tidak memungkinkan yang karena terlalu banyak. Makanya ibu bilang penelitian ini sebenarnya dari segi judul berat, tapi ini karena sudah seminar hasil, tetap harus dilanjutkan. Oke, baiklah, ibu tanya saja lah ke Jenny. Ini kan Jenny pernah mengalami ini ya, PPKT ini ya. Dari sisi pribadinya Jenny, ibu perlu ada ini. Dari sisi pribadinya Jenny, mana program PPKT yang kegiatan apa yang ada dalam program PPKT yang bisa meningkatkan kompetensi pedagogiknya Jenny? Misalnya apa? Misalnya Jenny mengajar, meningkatkan, atau ibu tanya dulu kompetensi pedagogik apa saja, mahasiswa mampu apa, sebenarnya ada deh ya di skripsinya. Ini Jenny bikin sendiri? Iya, harusnya sudah dikuasai isi di dalam. Jadi ketika penguji bertanya, Jenny harus yakin dengan jawabannya, karena kan Jenny sendiri yang bikin. Dan Jenny juga sudah pernah melakukan PPKT ini, jadi secara teori, secara praktik Jenny sudah tahu sebenarnya. Ya? Secara pribadi saja silakan, tidak usah sesuai skripsi. Ada guru yang setelah selesai
bukan orang lain, tapi Jenny sendiri, Jenny pribadi. Atau Ibu sederhanakan pertanyaannya, apa manfaat yang Jenny rasakan setelah melakukan kegiatan PPKT, setelah selesai program PPKT? Tidak usah takut, jawabannya tidak ada yang salah karena ini kan pendapat pribadinya Jenny. Ayo bisa. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Apa itu? Tidak tahu apa? Cara mengajar. Masa tidak tahu? Kan Jenny kan PPKT semester berapa kemarin? 7 ya? Iya. Semester 1 sampai 6 itu kan diajarkan cara mengajar. Mungkin karena baru pertama bertemu dengan siswa-siswa yang ada. Ya, ya. Ini Ibu sudah bertanya di luar konteks skripsinya deh ya. Nanti Ibu akan berikan masukan untuk perbaikan skripsinya. Ini terkait secara pribadi saja lah. Menjadikan Pelan-pelan saja. Atau minum dulu. dalam segi pedagogi itu kemampuannya dalam mengajar dapat mengimplementasikan apa yang diperoleh dari kampus. Teori yang ditemukan dari kampus pada saat pembelajaran di kampus bisa diterapkan pada saat praktek. Baik, masukan dari Ibu. Nanti seperti yang pertanyaan awal Ibu bahwa secara teori maksimalnya PPKT seperti ini. Disesuaikan saja dengan evaluasi yang digunakan. Yang tadi ya kontekstualnya apa, hasil, output, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian jadi disandingkan supaya kita bisa tahu oh ternyata apa yang secara teori belum terlaksana mungkin atau sudah terlaksana justru melampaui apa yang ada di teori. Jadi apa namanya ya istilahnya diberikan nanti di lampiran itu di belakang indikator penilaian ya, indikator penilaian. Kemudian hasilnya seperti apa. Jadi dari hasil analisa, hasil penilaian itulah yang bisa nanti Jenny tuliskan di abstraknya, hasil penelitian dan kesimpulan jadi simpan. Ya. Jadi kalau bisa sih narasumbernya ditambah kayaknya ya, karena kalau kualitatif itu kalau tidak salah berapa persen Pak ya, kalau kuali supaya dia representatif. 25% ya. Masih ada komunikasi dengan teman. Ini teman seangkatannya ya? Ada di bawah 100 bisa ya. Kewalahan mahasiswanya. Iya, kalau di bawah 100 ininya, kalau dalam kuantitatif populasi ya, jadi kita cari sampelnya. Kalau dia cuma 100 itu kita ambil semua, tapi itu takutnya ini tidak sanggup karena itu terlalu banyak. Apalagi ini kan temannya pasti sudah banyak yang selesai. Bagus kalau ada bisa komunikasi via WA. Jadi intinya itu di lampiran nanti sini simpan di situ indikator penilaian ya,
tahu, oh ternyata secara teori maksimalnya seperti ini, yang Jenny dapatkan di lapangan seperti ini. Bisa? Jadi meskipun tidak membaca skripsinya Jenny, dengan melihat tabel itu, nanti mungkin dalam bentuk tabel ya, tabel itu orang sudah bisa tahu, oh ternyata program PPKT yang dilaksanakan oleh Fakultas Tarbiyah itu sudah berjalan sesuai apa yang diharapkan, atau oh ternyata belum, ini beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Sebenarnya banyak yang ingin Ibu gali dari Jenny, tapi ya tidak apa-apa lah. Ada pertanyaan ke Ibu sebelum Ibu akhir? Intinya Jenny semangat, ya, harus semangat. Jangan lihat NIM-nya, yang penting selesai, ya. Harus semangat menyelesaikan ini, fokus dulu ke sini, jangan dulu pikir yang lain. Kalau bisa selesai dengan tepat waktu dan baik skripsinya, supaya nanti skripsinya bisa dijadikan referensi sama adik-adiknya. Ini kan kayaknya penelitian pertama kayaknya terkait evaluasi program PPKT. Ya. Selamat sekali lagi sudah sampai di tahap ini, dan tetap semangat untuk mengerjakan skripsinya, kebaikannya, dan Ibu mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, disilakan pembimbing 2. Ya, baik, terima kasih kepada Ketua Sidang Bapak Dr. Ishak Talibo MPDI. Kami hormati penguji 1 Bapak Dr. Adrilundeto MPDI, penguji 2 Ibu Satriani MPDI, Saudari Jenny Sarundaya. Sehat Jenny? Alhamdulillah ya. Dari awal tadi kelihatan tegang sekali Jenny. Orang tua tahu hari ini ujian? Tahu? Terus apa yang disampaikan orang tua? Hah? Apa yang orang tua sampaikan? Banyak berdoa. Terus kamu berdoa? Ya, ini penelitian kapan? Kamu laksanakan kapan penelitian ini? Volume suaranya boleh di... Tahun lalu. Hah? Tahun lalu. Tahun lalu? Kamu penelitian tahun lalu? Jadi semenjak tahun lalu kamu sudah nggak baca lagi skripsi? Beberapa kali dibaca skripsinya. Tadi pertanyaan dari para penguji, saya baca-baca ada di skripsi kamu, malah kamu kebingungan sendiri ya? Hah? Gugup? Ya. Terusnya kamu sedia air putih di situ atau sedia CTM lah. Langsung tidur. Kalau gugup. Ya, selamat ya, kamu sudah sampai di tahap ini. Tentu harapan semua mahasiswa, apalagi semester akhir ya, semester injury time, ya tentu harus lebih bersemangat lagi menatap masa depan. Dan ya perlu kita apresiasi karena judul ini merupakan judul perdana ya, the only one, satu-satunya judul yang diteliti oleh mahasiswa Prodi PAI sampai saat ini. Itu baru Jenny, itu sebuah kebanggaan tentu ya, meneliti judul evaluasi program PPKT. Itu patut Anda banggakan lah. Jadi kalau ada yang meneliti ini lagi, itu harus mengutip penelitian kamu kan seperti itu ya. Oke, kemudian ini program praktik profesi keguruan
terpadu ini pernah kamu ikut kan? Ini di tahun berapa penelitian? 2019. Itu sesuai dengan hasil penelitian kamu, PPKT di tahun 2019 itu dilaksanakan oleh prodi atau fakultas? Nah, ini kamu sudah ini PPKT perdana ya, termasuk uji coba kegiatan PPKT. Ini di tingkat prodi, karena waktu pertama kali dilaksanakan PPKT ini dikembalikan ke masing-masing prodi. Nanti di tahun 2020, 2021 sampai tahun 2022 itu di tingkat fakultas. Ini urgent sekali ya, kamu sudah. Sehingga tadi sempat disinggung oleh penguji pertama, kira-kira siapa yang berhak untuk mengevaluasi, evaluatornya siapa? Kalau ini di tingkat prodi berarti siapa yang seharusnya mengevaluasi. Kemudian padahal di sini dia menggunakan model luar biasa ya, sempat disinggung oleh penguji 2 tadi. Kalau kamu analisis dengan betul itu model sisi IP itu tentu sangat ini ya, kompleks. Kamu bisa, bahkan kamu bisa mungkin menjadi panitia tetap PPKT. Iya, karena sampai sekarang saya ini 3 kali jadi panitia, belum pernah saya evaluasi ini program. Tapi ini sudah 4 kali saya jadi panitia dari sejak 2010. Tapi saya ini belum pernah jadi panitia sudah dievaluasi. Tentu ini adalah sebuah data yang penting bagi fakultas tentunya untuk menjalankan program PPKT. Kalau ini disusun dengan baik, saya pikir luar biasa ya. Bisa dampingi Pak Ishak di sana. Dia ya kan di pengabdian. Iya, pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Iya. Bisa dibikin saja proposalnya. Itu bisa aja nih. Nanti Satriani yang perlu saya ingatkan ya, kamu kan sebagai evaluator ya dalam penelitian ini. Kalau kita meneliti tentang sebuah program, itu kurang lebih ada 2 dimensi yang harus kita pahami. Yang pertama dimensi deskriptif. Ya, jadi dimensi deskriptif ini Anda harus menjelaskan program. Jadi program PPKT ini seperti apa, aktivitas program PPKT itu apa, pengaruh program PPKT ini apa, outcomes, kemudian impact-nya apa, akibatnya apa. Nah, sehingga nanti akan terlihat dalam program ini itu gambaran jelasnya, rincinya seperti apa. Nah, sayangnya nggak ada ya. Ada sih, tapi kamu cuma ngambil di pedoman kayaknya ya, pedoman PPKT. Ya seharusnya kamu merincilah sampai secara detail program PPKT yang terlaksana di tahun 2019 itu apa. Dan saya pikir mudah untuk melacak karena semua program kita publish ya. Tidak ada yang kita simpan di laptop atau di komputer, semua kita publish, sehingga mudah bagi Anda untuk mencari informasi sebenarnya. Nah, kemudian setelah ada dimensi deskriptif, seharusnya ini juga memberikan sebuah dimensi perspektif. Ya, dimensi perspektif itu juga penting dalam sebuah kajian program. Ya, karena pada dimensi ini disinilah kamu akan memfokuskan ya pada apa yang harus dilakukan dalam keadaan yang ideal. Jadi pedoman yang dituliskan, yang disusun oleh FTIK itu kan konsep, tapi di lapangan itu bisa jadi berubah. Nah, idealnya seperti apa itu program? Itu seharusnya dalam program dimensi perspektif. Karena masalahnya ketika
meneliti sebuah program kegiatan itu kan terencana ya seharusnya. Dan tentu program itu bukan sifatnya tunggal. Ini program PPKT kan bukan tunggal ya, tapi dia jamak dan berkesinambungan dan terjadi pada waktu yang relatif lama. Kan berkesinambungan terus dan terjadi pada waktu yang relatif lama, sehingga kalau dua dimensi itu kamu kaji secara mendalam, itu tentu akan orang yang membaca penelitian ini dari cover saja sudah bisa memahami bahwa ini kegiatannya seperti ini. Masalah di lapangan itu kita sulit menjelaskan ke masyarakat itu PPKT ini berbeda dengan KKN. Itu pengalaman saya jadi panitia hal yang paling sulit. Karena kita kena protes kenapa mereka kurang terlibat di kegiatan masyarakat. Ya padahal pada kenyataannya lebih cenderung didominasi kepada kegiatan-kegiatan yang berada di lingkungan sekolah kan. Itu yang membedakan. Tapi itulah tantangan ya yang harus dilakukan oleh khususnya kita fakultas sebagai pelaksana kegiatan ini. Kemudian terakhir saya ingin tanya kepada Anda. Kira-kira di sini kan halaman 15 kamu punya tujuan evaluasi program dalam sebuah teori yang kamu kutip di sini. Ini ada 4. Ada 4 pengambilan keputusan ya, dalam sebuah evaluasi dapat memutuskan 4 kemungkinan. Yang pertama menghentikan program, yang kedua merevisi program, yang ketiga melanjutkan program, keempat menyebarluaskan program. Kira-kira dalam penelitian ini kamu menilai kegiatan PPKT itu di keputusan yang mana? Hah? Kira-kira ini program ini harus dihentikan atau direvisi atau melanjutkan atau disebarluaskan programnya? Jenny. Apa? Menurut kamu ini harus dilanjutkan. Berarti program yang kamu teliti ini itu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat, begitu? Hah? Ada keluhan tidak untuk panitia? Ya kalau sesuai dengan harapan, ngapain kamu di situ tulis ada kendala-kendala segala macam? Ya nggak apa-apa kalau kamu bilang menghentikan program, ya sudah. Itu kan sebagai ini apa otoritas kamu sebagai seorang peneliti kan. Dari data-data yang saya punya, saya menyimpulkan bahwa programnya harus dihentikan karena alasannya ini, ya nggak apa-apa. It's okay. Tapi kalau kamu mengatakan melanjutkan, ya ngapain kamu harus kritisi ada kendala-kendala ada macam. Karena di sini sesuai dengan harapan. Kalau secara teori saya baca. Ya tapi coba tadi bagus. Kritik kamu terhadap program ini apa? Kira-kira? Kembali ke KKN. KKN Nusantara. Kembali ke KKN Nusantara. Kamu cuma 3 bulan. Terakhir kemarin ini 2022 PPKT itu 4 bulan. Hampir 4 bulan. Pusing mereka karena aturannya semakin ketat. Ada yang ditarik, ada yang dipulangkan dan seterusnya. Ya, Jenny, dibaca lagi lah ya. Data kamu saya lihat lengkap di bab 4 ini banyak sekali saya lihat. Dan kamu cukup banyak sebenarnya mewawancarai. Informan kamu banyak di sini ya. Hampir sebagian dari panitia kamu wawancarai. Tapi yang masalahnya informan dari masuk kamu pilih 4 orang. Saya yakin 4 orang ini tinggal satu kos dengan kamu.
Padahal seharusnya kalau cari informasi mahasiswa itu harus benar-benar objektif. Bukan karena dia tinggal di kos atau satu kelas. Padahal kan seharusnya ada informan-informan dari mahasiswa yang punya data yang jauh lebih konkret seperti ketua posko, ya kan? Ketua posko nggak ada di sini kamu. Ada nggak ketua posko yang kamu wawancara? Siapa? Nah, itu kan teman kamu juga. Bukan ketua posko dia. Oh, cuma satu itu. Padahal ada kurang lebih ada berapa? 10 lokasi kalau nggak salah. Itu seharusnya bisa lebih konkret. Ya. Cari informan yang benar-benar objektif, yang bisa membantu Anda untuk menyempurnakan data-data penelitian Anda. Cece ini selamat, sampaikan kabar kepada orang tua bahwa sebentar lagi kamu sarjana. Orang tua di mana sekarang? Boltim di mana? Tumbolikan. Ya. Nanti ujian munakosya datang ya. Nggak bisa. Berarti kita kayaknya nggak bisa luluskan kamu. Baik, terima kasih. Kami kembalikan kepada ketua SIP. Terima kasih kepada pembimbing 2 ya. Ini di bab 3 kan untuk mendapatkan data yang valid itu ada istilahnya observasi, ada ya, ada di bab 3 ya. Kalau memang itu ada di bab 3 bahwa itu adalah data sebenarnya yang digunakan untuk mendapatkan data, maka di bab 4 itu harus ada, bukan hanya dokumentasi sama wawancara ya kan, gitu kan. Jadi perlu ada observasi gitu yang dilakukan. Berikut ini pedoman yang digunakan pedoman 2020. Kalau 2020 pututnya nyambung nggak? Pututnya tiap bab atau sambung? Pututnya apa? Tiap bab ini kayaknya sudah 107 footnote-nya. Saya nanti Anda cross check lagi ya di pedoman penulisan itu apakah setiap bab itu dalam nomor yang berbeda. Jadi ini bab 1 ada 10 referensi, berarti footnote-nya 1 sampai 10. Bab 2 referensinya 20, 1 sampai 20 gitu. Dan bukan disambung seperti ini, kayaknya Anda bikin satu folder ini, jadi begitu ditaruh nyambung footnote-nya di sini. Nah, itu tolong ya. Kalau ini dalam pedoman 2020 seperti ini kita enggak jadi masalah. Tapi kalau pedoman 2020 itu beda, ini harus dirubah. Tapi ya. dia campur-campur ini pedoman 2018, 2020. Ini harus disinkronkan ya. Ini ya. Kalau dosen pembimbing berapa orang yang diwawancarai? Kalau ini kan panitia. Nah, saya lihat ada apa berari di sini. Kalau pembimbing ada enggak? Cuma 2. Siapa? Bapak Adrian dengan Iya, namanya sudah terwakili ya. Terwakil pembimbing karena mereka lebih tahu tentang suka dukanya BPKT, ya kan? Gitu. Apa lebih banyak dukanya daripada sukanya? Oke. Mungkin cukup ya seminar hasil hari ini atas nama Cerni Sarunda yang NIM 16.2.3.1111. Perlu saya ingatkan apa yang ada di sini sebelum saya tutup. Itu tolong diperhatikan apa yang ditanyakan penguji 1, penguji 2 tolong diperhatikan. Karena kalau sudah masuk pada skripsi tidak ada lagi yang diam tanpa bicara. Kalau pada seminar hasil masih ada diam ya tanpa bicara, oke. Tapi kalau pada skripsi Ada masuk diam tanpa bicara. Ada masukan?
Kalau boleh dikata dalam meningkatkan kompetensi pedagogik ini dihilangkan saja. Jadi evaluasi pelaksanaan program praktik profesi keguruan terpadu Pada prodi. mahasiswa prodi PAI FTKM. Kalau di Karena Iya. kalau mau melihat lagi peningkatan kompetensi pedagogik kan tidak ada gambar sama sekali. Nggak ada, betul. Oke. Jadi dihilangkan saja itu kata meningkatkan kompetensi pedagogik. Nah itu nanti kalau ditanya kalau anda nggak tahu juga sama bohongnya juga. Jenny, ini kalau kamu bisa daftar ujian skripsi sebelum tanggal 31 kamu terbebas dari UKT. Tapi kalau kamu daftar di atas atau di bulan Februari pasti kamu sudah bayar UKT. Jadi lumayan lah ya, kamu harus lembur untuk segera merevisi supaya kamu nggak bayar UKT. Mana yang lebih mudah bayar UKT atau tidak tayang? Ya terserah kamu lah ya, karena yang bayar juga kan kamu tuh. Kita cuma mengingatkan. Ya lumayan lah buat bisa ongkos untuk wisuda kan. Daripada. Atau enggak apa-apa lah kalau kamu pengen jadi donatur yang terakhir untuk iya. Ini kita kasih waktu 2 bulan ya untuk merevisi di sini dari tanggal 12 Januari sampai 12 Maret 2023. 2 bulan kalau seminar hasil. Ya, jadi lebih cepat lebih baik. Ya, lebih cepat lebih baik. Nanti kamu tanda tangani ini bermaterai. Sudah berkeluarga? Belum? Iya. Ya sudah lah, orang tua kamu. Oke ya. Baiklah kita tutup seminar hasil atas nama Jenny Sarundayang NIM 16333111 dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Praktek Profesi Keguruan Terpadu dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogi Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam FTKI Manado. Dengan catatan bahwa judul ini berubah, ya sudah Anda catat tadi, kompetensi pedagoginya dihilangkan saja langsung pada prodi mahasiswa prodi PAI. Dengan satu syarat juga Anda diberikan waktu selama 2 bulan untuk memperbaiki ini. 12 Maret ya. Ya. Itu sudah batas maksimal yang disampaikan kepada Anda supaya Anda bisa selesai. Baiklah, kita terima kasih kepada penguji 1, penguji 2, dan pembimbing. Kita tutup seminar hasil hari ini dengan sama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.